Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zafira Nabiliatea. Jadi kali ini saya akan menjelaskan materi terkait role of human in aquatic ecosystem. Jadi apa sih peran manusia dalam suatu ekosistem? Manusia memiliki dua peran berlawanan dalam ekosistem akuatik, yaitu sebagai pengelola dan perusak. Kemudian keberlanjutan ekosistem bergantung pada cara manusia memanfaatkan sumber daya air secara bijak melalui konservasi, regulasi penangkapan, serta pengendalian limbah. Karena manusia adalah penyebab utama perubahan dan kerusakan, maka manusia juga punya tanggung jawab besar dalam menjaga, memulihkan, dan mengelola ekosistem perairan. Contohnya, melalui upaya konservasi dan kebijakan lingkungan, pemanfaatan berkelanjutan merupakan cara agar ekosistem perairan tetap sehat serta bersih demi keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan keberlanjutan sumber daya air. Peran positif manusia terdiri dari konservasi, pengelolaan, dan pemanfaatan berkelanjutan. Yang pertama, manusia berperan menjaga perairan dengan cara melakukan pengelolaan kualitas air, menjaga habitat, mengurangi polusi, dan konservasi biota. Yang kedua, manusia menjaga perairan umum seperti sungai, danau, rawa, waduk, melalui pengelolaan perairan dengan menjaga habitat biota air dan sumber air dari limbah pabrik maupun rumah tangga sebagai kebutuhan manusia. Lalu, pada wilayah pesisir atau laut, manusia melakukan tindakan konservasi dan pengaturan pemanfaatan. Misalnya, menghindari penangkapan ikan secara yang merusak, polusi, reklamasi, dan aktivitas merusak habitat. Merupakan bagian dari tanggung jawab manusia untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Kemudian, dampak dan peran negatif manusia terhadap ekosistem perairan terdapat tiga. Yang pertama, aktivitas manusia seperti pembuangan limbah, domestik atau industri secara langsung ke perairan akan menyebabkan pencemaran air yang menurunkan kualitas air, merusak habitat, dan mengancam kesehatan ekosistem serta manusia. Yang kedua, pada ekosistem laut atau pesisir terjadi kegiatan penangkapan ikan yang merusak perairan. Penggunaan bahan kimia atau pestisida dapat merusak habitat sensitif seperti terumbu karang atau padang lamun. Yang ketiga, manusia menyebabkan perubahan lingkungan yang mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Misalnya, mengakibatkan penurunan keanekaragaman, degradasi habitat, atau bahkan kerusakan ekosistem laut atau terumbu karang. Kemudian, manusia memiliki peran dalam ekosistem perairan. Yang pertama, manusia sebagai pengelola sumber daya. Manusia sebagai pengelola sumber daya seperti menentukan zona konservasi laut dan sungai, mengatur musim penangkapan ikan, kemudian mengawasi penggunaan alat tangkap. Yang kedua, manusia sebagai produsen pangan akuatik, contohnya budidaya ikan tawar dan laut. Yang kedua, perikanan tangkap sebagai penyedia pangan. Yang ketiga, pengembangan produk olahan hasil perairan. Peran yang ketiga yaitu manusia sebagai peneliti dan inovator teknologi. Contohnya penggunaan biofilter alami pada tanaman air, kemudian teknologi terumbu karang buatan. Yang terakhir adalah sistem budidaya modern yaitu RAS dan bioflok. Kemudian manusia sebagai pembuat kebijakan seperti penetapan hukum anti penangkapan ilegal, kemudian standar kualitas limbah industri dan rumah tangga, dan yang terakhir pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan. Kemudian tanggung jawab manusia terhadap ekosistem yang pertama adalah melakukan pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Yang kedua, melindungi habitat perairan dari degradasi. Yang ketiga, mengurangi emisi dan polusi seperti berjalan kaki dan menggunakan bus umum. Yang keempat adalah menjaga keberlanjutan biota penting seperti ikan, terumbu karang, dan plankton. Melarang alat tangkap yang merusak
terumbu karang seperti bom. Lalu kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, manusia memiliki pengaruh besar dalam menjaga maupun merusak ekosistem perairan. Yang kedua, kegiatan positif seperti konservasi, restorasi, dan pengelolaan berkelanjutan membantu menjaga kesehatan dan keanekaragaman perairan. Yang ketiga, aktivitas negatif seperti pencemaran, overfishing, dan perusakan habitat menyebabkan penurunan kualitas perairan dan hilangnya spesies. Yang keempat, keseimbangan ekosistem sangat bergantung pada bagaimana manusia memanfaatkan dan mengelola sumber daya perairan. Lalu yang kelima, tanggung jawab manusia adalah melindungi ekosistem perairan agar tetap sehat dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Sekian, terima kasih penjelasan saya terkait role of human in aquatic ecosystem. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.